Oke, pada video bahasan kali ini saya akan membahas mengenai materi kelas 8 ya. Dimulai dari pola bilangan. Nah, di sini diketahui sebuah barisan bilangan yaitu 8, 15, 22, 29. Tentukan suku ke-30. Nah, untuk mencari suku ke-30 itu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Berarti ini kita mencari U30 dengan suku pertama yaitu 8 ditambah N-1 yang ditanyakan kan suku ke-30. Jadi 30 dikurang 1 dikali bedanya. Dari 8 ke 15 itu bedanya 7. Dari 15 ke 22 bedanya 7. Nah, karena bedanya 7 semua, berarti B-nya adalah 7. Kita tulis berarti U30 sama dengan 8 ditambah 30 dikurang 1 itu 29 kali 7 ya. 29 kali 7 itu 203 ya. Berarti 8 ditambah 203 sama dengan 211. Jawabannya adalah D. Nah, untuk yang kedua juga sama. Diketahui barisan bilangan dengan pola yaitu 15, 22, 29, 36. Nah, ini yang dicari polanya. Nah, karena yang diminta UN, ya kita gunakan rumus UN lagi, yaitu A ditambah N-1 dikali B. Dengan suku pertamanya yaitu 15, bedanya 7, karena kan 15 ke 22 bedanya 7. Begitu juga 22 ke 29. Dan di sini yang dicari suku ke N, berarti N-nya dibiarkan saja. Nah, langsung saja masukkan UN sama dengan 15 ditambah N-1 kali 7. Nah, ini dikalikan secara pelangi, berarti UN sama dengan 15 ditambah N kali 7, 7N, min 1 kali 7, min 7. Sehingga ya berarti ini UN sama dengan 15 dikurangi 7 kan 8 ya. Berarti 7N ditambah 8. Jawabannya adalah A. Nah, untuk soal berikutnya, rumus suku ke N adalah UN sama dengan 2N dikurangi N kuadrat. Nah, ini sudah ada polanya. Pola bilangannya sudah ada. Kita tinggal memasukkan suku ke 10 dan suku ke 11. Kita masukkan dulu N sama dengan 10. Berarti U10 sama dengan 2 kali 10 dikurangi 10 pangkat 2. 2 kali 10 itu adalah 20. Dan 10 pangkat 2 itu adalah 100. 20 dikurang 100 adalah min 80. Begitu juga dengan U11. 11 itu rumusnya 2 dikali 11 dikurangi 11 kuadrat. 2 kali 11, 22 dikurangi 11 pangkat 2. 11 pangkat 2 itu 121. 22 dikurangi 121 adalah negatif 99. So, min 80 ditambah min 99 itu hasilnya adalah negatif 179. Jawabannya adalah B. Oke, next. Nah, kalau yang ini itu yang dicari adalah pola bilangan tertentu, pola ke-20. Nah, ini adalah pola bilangan persegi panjang ya. Kenapa disebut pola bilangan persegi panjang? Karena mereka pada barisan, setiap barisannya itu memiliki panjang dan lebar yang berbeda-beda ya kan. Ini barisannya 1, kolomnya 2. Kalau ini barisannya 2, kolomnya 3 ya kan. Nah, ini 3, ini 2. Beda-beda kan. Ini 4, ini 3. Tuh. Jadi beda-beda. Nah, karena beda-beda maka rumusnya adalah pola bilangan persegi panjang ini N dikali N plus 1. Langsung dimasukkan saja N-nya 20 ya kan. Ini N-nya. N-nya 20 berarti 20 dikali 20 tambah 1. Yaitu 20 kali 21 sama dengan 420. Jawabannya adalah B. Oke, untuk yang berikutnya, nah, ini agak panjang ya. Diketahui sebuah barisan U3 sama dengan 18 dan U7 sama dengan 38. Maka pertanyaannya jumlah 24 suku pertama.
Nah, kalau ditanyakan jumlah suku, berarti yang ditanyakan adalah SN ya. Dengan rumus yaitu N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B ya. Berarti, nah ini belum ada kan, kita belum menemukan A-nya. A-nya belum ada, B-nya juga belum ada. Kita cari dulu A-nya dengan menggunakan konsep barisan aritmatika. Kita ambil U3 dan U7 ya. U3-nya itu adalah 18. Nah, U3 itu kan kalau dijabarkan secara konsep artinya A ditambah 3 dikurangi 1 dikali B, sehingga U3 sama dengan A ditambah 2B. Kalau U7 itu sama dengan 38. Berarti U7 sama dengan A ditambah 7 dikurang 1 dikali B. 3 kurang 1, 7 kurang 1. Berarti A ditambah 6B, 2B 6B. Nah, kita lakukan cara eliminasi. Kita eliminasi A ditambah 2B sama dengan 18. Terus A ditambah 6B sama dengan 38. Kita kurangi deh. Nah, A dikurang A habis, tinggal 2 dikurang 6. Min 4B sama dengan min 20. Kan 18 dikurang 8, 38 min 20, coret minnya, berarti tinggal 4B sama dengan 20. Maka B sama dengan 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. Oke, bedanya 5. Tinggal cari A-nya. Cari A dengan substitusi ya. Substitusi, masukkan saja A tambah 2B sama dengan 18. Masukkan B-nya, A tambah 2 kali 5 sama dengan 18. Ya, 2 kali 5 kan 10 ya. 10 sama dengan A tambah 10 sama dengan 18, maka A sama dengan 18 dikurang 10 atau 8. Jawabannya A 8, B 10. Lalu kita masukkan ke sini. S 24 sama dengan, saya kasih batas dulu. Nah, S24 itu masukkan N-nya. N-nya 24 bagi 2 dikali 2 kali 8 ditambah N-1 berarti 24 dikurang 1 dikali bedanya 5 ya. 24 bagi 2 itu 12 dikali 16 ditambah 23 kali 5. Perkalian dulu yang dikerjakan, hasilnya adalah 12. Nah, 23 kali 5 kan 115 ya, ditambah 16 ya, 115 tambah 16 itu 12 kali 131. Hasilnya adalah 1572. Jawabannya adalah C. Oke. Cukup panjang, kalian pahami dengan baik dan lakukan secara perlahan. Nah, ini ada soal cerita. Pada suatu pertunjukan banyak kursi pada baris pertama. Nah, kalau baris pertama kita bisa langsung simpulkan itu adalah A, baris awal atau suku awal. A-nya 20. Baris kedua 23 kursi dan seterusnya mengikuti barisan aritmatika. Oke, dari 20 ke 23 itu bedanya 3. Berarti bedanya langsung kita dapat ambil 3. Jika terdapat 20 baris kursi, nah 20 berarti N-nya ini adalah 20. Pertanyaannya, maka jumlah kursi seluruhnya, jumlah itu sama dengan SN ya. Kita gunakan rumus yang sama, SN. Jadi SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Masukkan, ini berarti S20 ya. S20 sama dengan 20 bagi 2 dikali 2A, berarti 2 kali 20 ditambah N-1, 20 dikurang 1 dikali bedanya 3 ya. 20 bagi 2 itu 10. 2 kali 20 itu 40 ditambah 20 dikurang 1, 19 kali 3 ya. 10 sama dengan 40 ditambah 19 kali 3 itu 57. Nah, 40 tambah 57 itu hasilnya 97. 10 kali 97 hasilnya 970. Jawabannya adalah B. S20. Lanjut, suatu bakteri
membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Jika mula-mula terdapat 30 bakteri, maka jumlah bakteri 3 jam kemudian adalah oke. Nah, ini namanya barisan geometri. Ya. Barisan geometri. Mencari jumlah bakteri pada 3 jam kemudian, berarti UN. Ya. Rumus UN pada barisan geometri itu adalah A dikali R pangkat N-1. Dengan R-nya itu adalah rasio ya. R-nya itu rasio. Beda dengan yang sebelumnya barisan aritmatika yang menggunakan B, ini menggunakan R. Nah, artinya jika mula-mula terdapat 30 bakteri, berarti A sama dengan 30. Dan membelah diri menjadi 2, berarti R sama dengan 2. A 30, R-nya 2. Ya, pertanyaannya adalah N-nya yang belum ada. Nah, kan ini katanya 3 jam kemudian ya. 3 jam itu dalam satuan waktu itu 180 menit. Nah, 180 menit itu dibagi dengan 30 menit karena dia membelah diri setiap 30 menit. Berarti 180 dibagi 30. Hasilnya adalah dia 6 kali membelah diri. 6 kali membelah diri. Ya, berarti N-1-nya langsung ketemu 6 gitu ya. Berarti U6 sama dengan A-nya itu 30 ya. 30 dikali langsung aja 2 pangkat 6 karena sudah jelas 6 kali membelah diri. Berarti 30 dikali 2 pangkat 6 itu 64. Hasilnya 1920. Nah, ini juga bisa kalian hitung secara manual ya. Artinya kalau kalian bikin barisan 30 menit, terus 1 jam, terus 1 jam 30 menit, terus 2 jam, terus 2 jam 30 menit sampai 3 jam. Nah, kalian dari 30 ini kali 2 ya, berapa kali 2 terus kali 2 dan seterusnya. Kalau kalian menghitung secara manual itu bisa ya. Kali manual terus sampai ketemu nanti hasilnya adalah 1920. Boleh dicoba secara manual, boleh juga menggunakan rumus. Oke. Next. Nah, jumlah 10 suku pertama dari deret geometri. Nah, deret geometri artinya dia SN. SN itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, satunya di bawah ya, bukan di atas. Per R dikurang 1. Kita data dulu. Suku pertamanya adalah 3. Dengan rasio, nah ini dari sini kan dikali 2 ya. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 2, 12. Berarti R-nya 2. Dan N-nya itu adalah 10 suku pertama. Berarti 10 ya. Ini adalah N-nya. Kita masukkan saja. S10 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Nah, 2 dikurang 1 kan 1 ya. Berarti biarkan saja 3 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1 dibagi 1. Ini nggak ada bedanya ya. Langsung saja 2 pangkat 10 itu 1024 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3 dikali 1023 dengan hasil yaitu 3069. Jawabannya adalah A. Ya, begitulah materi yang barisan dan deret aritmatika atau barisan dan deret geometri. Nah, lanjut kita ke titik koordinat. Ya. Titik koordinat itu kita hanya membaca posisi koordinat yang tepat, di mana sumbu X-nya, di mana sumbu Y-nya. Nah, di sini pertanyaannya adalah titik yang terletak pada kuadran kedua. Nah, kuadran kedua itu dia berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ini namanya kuadran 1. Kalau ini namanya kuadran 2. Kalau ini namanya kuadran 3. Dan terakhir yang sebelah sini namanya kuadran 4. Maka yang di kuadran 2 ada titik apa aja? Ada titik A dan titik B. Langsung kejawab ya. Nah, begitu juga luas bangun. Nah, kita harus tahu dulu ini bangun apa yang diketahui dari AIJK ini. Ya, kita tarik AIJK mana? A ke sini, JK di sini, J di sini, I di sini. Oke. Kita tarik di sini A, terus ini AI. Nah,
Nah, ini kurang lebih seperti belah ketupat ya. Belah ketupat. Ya, kalau yang dicari luas, maka kita hitung dari sini ke sini berapa. Ini 3, sini kan, paling atasnya 3, terus yang paling bawahnya min 7 ya. Berarti D1 sama dengan 3 dikurangi min 7. Karena dia turun ke bawah. Ya, kalau turun ke bawah itu dikurang, tapi kalau naik ke atas dia ditambah. Jadi hasilnya 3 dikurangi min 7 ketemu 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, kalau D2-nya kita lihat dari paling pojok sini. Ini min 6 ya. Min 6 dikurangi ke sini, ke 0 ya. Oh, ke 0 dia. Dari min 6 ke 0. Dari min 6 ke 0 berarti min 6 dikurangi 0 atau 6 aja. Ya, min 6 atau 6 lah, karena luas kan tidak ada yang negatif ya. Maka kita gunakan rumus belah ketupat, D1 kali D2 dibagi 2. Atau 10 dikali 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 60 dibagi 2 atau 30. Jawabannya 30. Oke. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B yang sesuai dengan diagram panah tersebut adalah untuk mencari relasi ya. Untuk mencari relasi kita harus menulis himpunan pasangannya dulu. Himpunan pasangan. Jadi si 2 ini, si daerah domain 2, 3, 4, 5 itu pasangannya ke siapa aja di daerah kodomainnya. Ya, kita tulis di sini 2,6 lalu 2,8 terus 2,9 dan 2,10. Yang 3 juga sama. 3,6 ya. 3,6, 3,8, 3,10. Terus yang 4, 4,8 ya. 2,9 nggak masuk. Ya, 2,6, 2,8, 2,10, 3,6 sama 3,9, yang 3,9 ya. Terus yang terakhir 4,8 sama 5,10. Nah, kita hubungkan dengan masing-masing relasi yang ada di option. 2 kurang dari 6, betul. 2 kurang dari 8, betul. 2 kurang dari 10. Nah, kalau kita jawab kurang dari, sebenarnya tidak salah, tapi dia tidak lengkap ya. Kenapa tidak lengkap? Harusnya kalau kurang dari 2,9 juga masuk. Tapi ini tidak masuk, ya kan? Ini 2,6, 2,8, 2,10. 2,9 tidak ada. Sedangkan harusnya kalau memang relasinya kurang dari itu 2,9 juga masuk, sedangkan ini tidak ada. Berarti salah ya. Lebih dari juga jelas salah, karena 2 lebih dari 6 udah salah di awal. Faktor dari, nah ini lebih masuk akal, karena 2 faktor dari 6 betul, 6 kan bisa dibagi 2. 2 faktor dari 8 betul, karena 8 bisa dibagi 2. 2 faktor 10 betul, karena 10 bisa dibagi 2. Nah, jawaban yang tepat adalah faktor dari. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah relasi. Nah, relasi yang merupakan fungsi. Oke. Fungsi itu ada syaratnya. Syarat dari fungsi itu adalah A tidak boleh kosong ya. Terus A tidak boleh bercabang. Mungkin yang dimaksud A di sini kalau di nomor sekian ini adalah bukan A tapi domainnya. Domain itu adalah sebelah kiri. Nah, pastikan bahwa di relasi-relasi 1, 2, 3, 4 ini yang sebelah kirinya nggak ada yang sama. Jadi kita cek sebelah kirinya dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4 betul ya, karena nggak ada yang sama. 1, 2, 3, 4 ya. Lalu yang ini 1, 2, 3, 4. Wah, tidak ada yang sama lagi ya. Kalau yang 3 1, 1, 1, 3 ini sama nih, copy paste dia 1, 1, 1. Berarti dia salah. Yang D juga 1, 2, 3, 3. Ini ada yang copy paste. Ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 2. Ya. Oke, next.
Nah, pemetaan himpunan P ke himpunan Q. Kita data dulu, NP anggota P itu adalah 4 anggota ya. 4 anggota. Terus yang NQ itu ada 3 anggota. Nah, rumus pemetaan dari himpunan P ke Q itu adalah Q pangkat P. Kebalikan ya, jadi jangan sampai salah. Kalau P ke Q itu adalah Q pangkat P. Tapi kalau Q ke P itu yang benar adalah P pangkat Q. Maka dari itu kita gunakan rumus yang ini, karena kan ditanyakan P ke Q. Berarti Q pangkat P 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 81. Nah, hati-hati terbalik, karena biasanya banyak yang sering salah karena beda rumusnya yang diterapkan beda. Next, diketahui P, A, B, C, D dan Q sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, mereka sama-sama 4 nih. P anggotanya 4, N anggotanya 4. Pertanyaannya adalah korespondensi 1, 1. Nah, rumus korespondensi 1, 1 itu adalah faktorial ya. N faktorial. Nah, karena anggotanya ada 4, berarti 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24. Jawabannya D. Nah, kalau ini kita harus masukkan satu-satu domainnya ya. Di sini kan diketahui domainnya itu adalah dari 3 sampai 7. Di antara 3 sama 7, tapi 3 sama 7-nya ikut. Berarti domainnya itu adalah 3, 4, 5, 6, 7 dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nah, mari kita masukkan satu persatu. Masukkan 3. Berarti 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali 3, 3 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 3, 9 dikurangi 9, hasilnya 0. Masukkan lagi 4. 4 pangkat 2 dikurangi 3 kali 4, hasilnya adalah 16 dikurangi 12, yaitu 4. Masukkan lagi 5. 5 itu 5 kuadrat dikurangi 3 kali 5. 5 kuadrat 25 dikurangi 3 kali 5, 15, hasilnya 10. Lagi 6. Masukkan 6. 6 kuadrat dikurangi 3 kali 6, hasilnya 36 dikurangi 18, hasilnya 18. Terakhir 7, masukkan ke fungsinya 7 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 7, hasilnya adalah 49 dikurangi 21 atau 28. 0, 4, 10, 18, 28 ada di opsi A. Untuk soal berikutnya, diketahui fx sama dengan 3x kuadrat min 2x min 5 sama dengan ya, bayangan x sama dengan min 3, fungsi tersebut adalah oke. Nah, kalau fungsi yang seperti ini kita tinggal masukkan saja. Kita ganti x-nya dengan min 3 menjadi f min 3. Ganti semua x yang ada di fungsi ini dengan min 3. 3 dikali min 3 kuadrat dikurangi 2 dikali min 3 dikurang 5. Nah, min 3 kuadrat itu 9. Jadi 3 kali 9. Nah, min 3 dikali min 2 ya. Min kali min plus kan. Jadi plus 6 min 5. Jadi 3 kali 9 27 ditambah 6 dikurang 5. Hasilnya adalah 28. Karena 6 dikurangi 5 kan 1 ya. 27 ditambah 1, 28. Nah, kalau soal yang bawah ini sedikit berbeda dengan soal yang di atas. Ini x-nya tidak diketahui. Justru kita mencari kira-kira x-nya ini berapa, tapi diganti dengan a. Kalau kita punya fx sama dengan 3x min 2, artinya kalau kita punya fa, artinya 3a min 2. Hanya mengganti saja. Tapi di sini fa-nya diketahui 46. Berarti FA yang ini diganti 46 sama dengan 3A dikurangi 2. Berarti 3A sama dengan pindah ruas ya. Jadi 48. Dan A sama dengan 48 dibagi 3.
atau hasilnya 16. Jawabannya C. Nah, kalau soal yang berikut ini adalah fungsi ya. Dua fungsi. Jadi diketahui fungsi fx sama dengan ax plus b. Kita catat dulu, fx sama dengan ax plus b. Nah, kalau diganti f3 itu artinya 5. Dan kalau di f-2 itu sama dengan min 10. Pertanyaannya, berapakah f5? Untuk mencari f5, kita harus mencari tahu dulu berapakah a dan b-nya dengan menggunakan metode eliminasi ya. Fx sama dengan ax plus b. Berarti 3 ini mengganti x, sehingga F3 sama dengan A dikali 3 ditambah B. Nah, A kali 3 kan 3A ya. 3A ditambah B sama dengan 5. Diganti ini ya 5. Nah, kita bikin ini persamaan 1. Lalu yang kedua, F-2 sama dengan, berarti A dikali min 2 ditambah B ya. F-2 nya 10, min 10, berarti min 10 sama dengan min 2A ditambah B. Ini persamaan kedua. Lalu kita satukan ya. Jadi 3A ditambah B sama dengan 5, dan min 2A ditambah B sama dengan min 10. Kita lakukan metode eliminasi. Ada yang sama, B coret. Kita tinggal kurangi sisanya. 3A dikurangi min 2A. 3A min 2A sama dengan 5 min 10. Ya, jadi min ketemu min kan plus ya. Jadi 3A plus 2A sama dengan 5 tambah 10, sehingga 5A sama dengan 15. Atau kita ganti di sini A sama dengan 3. Kita kunci A-nya 3, lalu kita substitusi. Substitusinya boleh kita gunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Kita gunakan persamaan 1 saja, berarti 3A ditambah B sama dengan 5. Kita ganti A-nya. 3 dikali 3 ditambah B sama dengan 5. Berarti 3 kali 3 kan 9 ya. 9 tambah B sama dengan 5, dan B sama dengan 5 dikurang 9, atau B-nya sama dengan min 4. Kan jadi dipindah ruas ya, pindah ruas tandanya berubah, sehingga fungsi yang terbentuk yang tadinya ax plus b itu berganti menjadi 3x min 4, karena a nya 3, b nya min 4. Kita masukkan tadi yang diminta f5, ini fx. Nah, kita ganti f5. F5 sama dengan 3 kali 5 dikurang 4. 3 kali 5, 15 dikurangi 4, hasilnya 11. Jawabannya adalah 11B. Oke. Nah, next, ini adalah materi gradien dan persamaan garis lurus, PGL. Ya, untuk mencari gradien ada berbagai macam tipe. Untuk tipe yang soal pertama ini, 3x tambah 5y min 20. Nah, ini menggunakan rumus M sama dengan min A per B, di mana A-nya didapat berdasarkan persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, berarti ini A-nya kan, A-nya 3, B-nya 5. Kita masukkan saja min 3 per 5. Jawabannya min 3 per 5, yaitu A. Nah, kalau untuk yang nomor 2 ini, itu menggunakan tipikal yang seperti ini. Karena y-nya terpisah, maka kita gunakan y sama dengan mx plus c. Nah, m inilah sebagai gradien. Jadi kalian tidak perlu menghitung, kalian cukup mengecek posisi m-nya ini sudah benar atau betul, kita ambil langsung sebagai gradien. Ya, jadi 3y sama dengan 7 dikurangi 6x, atau kita boleh tukar jadi 3y sama dengan min 6x plus 7. Nah, syaratnya kan mx plus c. Nah, kita ini y-nya ini harus 1y, sedangkan ini masih 3y. Nah, 3y biar jadi y itu dibagi 3. Bagi 3 semuanya. 3y bagi 3 itu y sama dengan
min 6 bagi 3 itu min 2x ditambah 7 bagi 3 itu 7/3. Y sama dengan min 2x plus 73. Jelas di sini ini adalah M-nya ya. Maka gradiennya sama dengan min 2. Nah, yang kita cari adalah yang sejajar. Sejajar itu maksudnya adalah M-nya sama antara M1 dan M2. M1 sama dengan M2. Nah, kita cari dari masing-masing option ini yang mana yang M-nya min 2 ya, kita tandai dulu M-nya min 2. Tulis A itu Y min 2X sama dengan 6. Pindah ruas 2X, jadi Y sama dengan 2X plus 6. Nah, ini M-nya 2, salah ya, salah karena harusnya M-nya min 2. Lagi yang B, 2X plus Y sama dengan 5. Ini pindah ruas ke sana, jadi Y sama dengan min 2X plus 5, sehingga M-nya sama dengan, nah ini, min 2. Nah, kita cek lagi untuk option C, 2X min Y sama dengan 3. Pindah ruas lagi, min Y sama dengan min 2X plus 3. Nah, min sama min bisa dicoret ya, jadi Y sama dengan 2X plus 3. Ya, ini M-nya 2 lagi. Untuk yang terakhir, yang D, X min 2Y sama dengan 9. Ini pindah ruas aja, berarti min 2Y sama dengan X plus 9 ya. Atau kalau disederhanakan jadi Y sama dengan min setengah X min 9/2. Ini makin salah ya, karena M-nya setengah, min setengah. Ya. Jadi sejajar itu mereka sama, memiliki gradien yang sama. Pilih yang memiliki gradien yang sama. Nah, persamaan garis satu yang terdapat pada gambar berikut. Cara mengerjakan ini adalah kita dengan cara cepat aja ya. Cara cepat untuk menggambar grafik itu adalah mengalihkan dengan sumbu lawannya. Nah, maksudnya apakah? Jadi kalau dia posisinya di sumbu X, dikalinya jangan senang sama sumbu X, tapi dikalikan dengan sumbu Y. Begitu juga yang ada di sumbu Y, kita kalikan dengan sumbu X. Nah, ini kan yang ada di sumbu X min 4 ya. Min 4 dikali lawannya min 4 ya, sumbu Y ya, berarti min 4 dikali Y ditambah, nah 3 ini, 3 kan di atas ya, tegak. 3 ini posisinya berada di sumbu Y, maka kalau mau dikali sumbu Y berarti 3 dikali sumbu X, pertukaran gitu ya. Sama dengan min 4 dikali 3, sehingga hasilnya adalah min 4Y ditambah 3X sama dengan min 4 kali 3 min 12. Atau pindah ruas karena abjad ya, abjadnya jadi 3X min 4Y sama dengan min 12. Jawabannya B. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke PGL ya, persamaan garis lurus satu titik. Nah, rumus PGL satu titik itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, ini kita belum menemukan M. M-nya masih tanda tanya. Nah, apabila kita menemukan garis yang seperti ini namanya garis ya. Garis 3X min Y min 4 sama dengan 0. Ini minnya kepanjangan ya. 3X min Y min 4 sama dengan 0. Nah, kita cari gradiennya dengan menggunakan rumus M sama dengan min A per B, di mana min A-nya min 3 per B-nya kan min 1 ya. Min 1. Jadi min 3 dibagi min 1, gradiennya adalah 3. Nah, setelah gradiennya ketemu, kita masukkan rumus yang ini. Dengan ini adalah X1-nya, ini adalah X2-nya. Nah,
langsung saja dimasukin. Y min Y1 nya 5 sama dengan M nya 3 dikali X min 4, X min 1, X min 1. Masukkan Y min 5 sama dengan 3 kali X, 3X, 3 kali min 1 min 3. Ini bisa pindah ruas, jadi Y sama dengan 3X min 3 plus 5. Atau hasilnya Y sama dengan 3X plus 2. Pakai atau ya. Atau kalau pindah semua, berarti tanda yang sebelah sini ganti jadi negatif. Jadi 3X min Y plus 2 sama dengan 0. Jawabannya adalah D. Ini 1 ya. Nah, sekarang kita melangkah ke materi lagi, yaitu tentang persamaan garis lurus yang melewati titik dan tegak lurus. Nah, kalau kita menemukan tegak lurus, maka gradien dari persamaan garis tersebut itu dibalik. Yang tadinya M1 dibalik jadi min 1 per M2. Jadi dibalik posisinya dan tandanya juga diganti plus minusnya ya. Jadi kita perlu mencari gradiennya dulu. M biasa ya, M sama dengan itu min A per B, dimana A nya 2, min 2 per 6. Min 2 bagi per 6 itu kan bisa dibagi 2 ya. Hasilnya adalah min 1 per 3. Ini adalah M biasa. Kalau mau mencari M tegak lurus harus dibalik. Dibalik angkanya jadi min 3 per 1 dan tandanya ganti jadi 3 per 1 atau 3. Baru kita masukkan rumus yang sebelah tadi. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Masukkan saja Y min Y1 nya itu min 2 ya. Min 2 sama dengan M. M nya tadi 3 dikali X min 4 ya. Min ketemu min plus ya, sehingga hasilnya Y plus 2 sama dengan 3X plus 12. Ini tergantung yang diminta soalnya apa ya. Oke, ini pindah ruas, berarti Y sama dengan 3X plus 12 min 2, atau Y sama dengan 3X ditambah 10. Atau ini pindah ruas nih, 3X nya pindah jadi Y min 3X sama dengan 10. Jawabannya C ya. Oke, untuk soal yang kedua, diketahui persamaan garis lurus yang melalui titik A min 3,1 dan B 2, min 2. Nah, untuk ini namanya materi PGL 2 titik. Nah, keuntungan dari PGL 2 titik itu adalah tidak perlu mencari M, karena rumusnya hanya tinggal Y dikurang Y1, Y2 Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, ini kita data dulu. Ini X1, ini Y1 maksudnya. Ini X2, ini Y2. Oke, kita data dulu. Berarti Y min Y1 berarti Y min 1. Lalu Y2 dikurang Y1 berarti min 2 dikurangi 1 sama dengan X1 berarti X min 3 dan X2 dikurang X1 2 min 3. Oke. Kita tulis lagi di sini, berarti sama dengan Y min 1 per min 2 dikurang 1 itu min 3 sama dengan X min 3 itu jadi X plus 3 per 2 min 3 itu 2 plus 3 ya. Sehingga hasilnya Y min 1 per min 3 sama dengan X plus 3 per 5. Lalu kita gunakan kali silang.
Saya pindahkan ke sini ya. Sini kali silang yaitu 5 dikali Y-1 sama dengan min 3 dikali X plus 3. Kali silang. Oke. Kali silang 5 dikali Y, 5Y, 5 dikali min 1, min 5 sama dengan min 3 kali X, min 3X, min 3 kali plus 3, 9. Min 9, min 9. Min 9. Lalu kita pindah ruaskan, ini pindah ke sana sesuai dengan option yang diminta di soal. Berarti yang ini pindah ke sana. Jadi kalau pindah tandanya berubah. Jadi 3x ditambah 5y sama dengan min 9 ditambah 5 atau sama dengan min 4 ya. Jadi 3x plus 5y sama dengan min 4. Itu ya. Jawabannya A. Oke, cara yang sama juga digunakan untuk menjawab soal berikut ini. Persamaan garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik 2,1 dan 3,6. Nah, ini berarti kita data dulu. Ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, dan ini adalah Y2. X1, Y1, X2, Y2. Nah, kita data rumusnya, lalu kita tulis Y min Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan Y min Y1 berarti Y dikurang 1 per X2, Y2 dikurang Y1 berarti 6 dikurang 1 sama dengan X min X1 itu 2 per 3 dikurang 2. X2 nya 3, X1 nya 2. Masukkan saja Y min 1 per 5 sama dengan X min 2 per 1. Nah, kali silang ya. Ini kali ini. Hasilnya Y min 1 kali 1, ya tidak banyak perubahan ya. Sama dengan 5 dikali X min 2. Y min 1 dikali 1, Y min 1 sama dengan 5 kali X, 5X, 5 dikali min 2, min 10. Ya, hasilnya adalah pindah ruas aja semuanya sesuai dengan permintaan soal. Berarti Y min 5X min 1 ditambah 10 sama dengan 0. Berarti Y min 5X plus 9 sama dengan 0. Nah, jawabannya adalah D. Nah, untuk materi berikutnya itu adalah SPL DV. Untuk SPL DV itu adalah 3x ditambah 2y sama dengan min 5 dan 4x min y sama dengan 19. Maka nilai x plus y adalah oke. Nah, ini kita tulis saja di sini 3x plus 2y sama dengan min 5 dan 4x min y sama dengan 19. Oke. Nah, ini kita kalikan. Kita mau eliminasi mana dulu? Kalau saya lebih memilih eliminasi x ya. Berarti kalau eliminasi x kita kali silang ya. Yang atas dikali bawah, yang bawah dikali atas. Jadi 3 kali 4 dan 4-nya dikali 3. Lalu kita kalikan 3x itu kali 4 12x, 2 kali 4 plus 8y sama dengan min 5 kali 4 min 20. Lalu 4x dikali 3 12x min y kali 3 min 3y dan 19 kali 3 57. Kita kurangi, sama-sama bisa dicoret. Jadi 8y min 3y sama dengan min 20 dikurangi 57. Min 8y min 3y itu sama aja kayak 8y plus 3y sama dengan min 20 dikurangi 57. 8 tambah 3 itu 11y sama dengan min 20 dikurangi 57 berarti min 77. Sehingga dibagi 11 ya. 11y dibagi 11 sama dengan min 77 dibagi 11. Hasilnya y sama dengan min 7. Oke. Kemudian kita substitusi.
substitusi, kita substitusi ke persamaan yang ini, persamaan yang kedua. Berarti ke arah yang kedua, berarti 4x min y sama dengan 19. Berarti 4x min y nya kan min 7 sama dengan 19. Min ketemu min plus, jadi 4x plus 7 sama dengan 19. Pindah ruas, jadi 4x 19 dikurangi 7, atau 4x sama dengan 12 dan x sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ketemu x nya 3, y nya min 7. Diminta dijumlahkan. Sebenarnya bukan dijumlahkan sih, ini salah soal, harusnya dikurang ya. Jadi 3 dikurangi min 7 sama dengan 10. Ada kesalahan teknis di soal, jadi jawabannya adalah 10. Di sini diketahui harga 2 kg apel dan 6 kg jeruk itu adalah 46.000 dan harga 4 kg apel dan 3 kg jeruk adalah 47.000. Maka harga 5 kg apel dan 3 kg jeruk adalah, nah pada soal kali ini dengan materi SPLDV itu kita harus merancang model matematikanya terlebih dahulu. Ya, artinya 2 kg apel dan 6 kg jeruk harus kita representasikan ke dalam bentuk variabel ya. Jadi kalau kita misalkan apel itu adalah variabel X dan jeruk adalah variabel Y. X dan Y. Lalu kemudian kita ganti apel dan jeruknya dengan X dan Y. Jadi 2X ditambah 6Y sama dengan 46.000. Dan 4 kg apel itu berarti 4X ditambah 3Y sama dengan 47.000. Nah, kalian boleh mengeliminasi manapun, mau X mau Y. Cuma saya mau mengeliminasi variabel X terlebih dahulu ya. Nah, dengan cara eliminasinya silang ya. Kalau 2 sama 4 berarti 2 dikali sama 4 dan 4 dikali sama 2. Ya. Lalu kita hasilkan 2 kali 4 8X ditambah 6 kali 4 24Y sama dengan 46 kali 4 itu 184.000. Lalu 4X dikali 2 itu 8X ditambah 3 kali 2 itu 6Y sama dengan 47 kali 2 itu 94.000. Ya, ada yang sama ya. Yang sama kita eliminasi, kita kurangin. Set. Jadinya 24 dikurang 6 sisa 18Y sama dengan 184 dikurangi 94. Hasilnya adalah 90.000. Maka kita bagi nih 18 biar Y kan dibagi 18. Nah ini juga dibagi 18. Hasilnya Y sama dengan 5.000. Sudah ketemu Y sama dengan 5.000, kita substitusi. Substitusi hasilnya yaitu, nah, kita boleh substitusi ke atas atau yang bawah ya. Nah, saya sarankan yang atas saja. 2X ditambah 6Y sama dengan 46.000. Berarti 2X ditambah 6 dikali 5.000. Y-nya kan 5.000 ya. Sama dengan 46.000. Maka hasilnya 6 kali 5.000 itu 30.000. 2X tambah 30.000 sama dengan 46.000. Pindah ruas yang 30.000-nya jadi 2X sama dengan 46.000 dikurangi 30.000. 46 dikurang 30 itu 16 ya. 16.000. 2X sama dengan 16.000. Berarti X sama dengan 8.000. Ya, 8.000 sama 6.000. Untuk apel dan jeruk. Nah, pertanyaannya adalah 5 kilo apel dan 3 kilo jeruk. Langsung masukkan saja. 5 dikali 8.000 ditambah 3 dikali 5.000. Ya, karena ini ditanyakan 5X tambah 3Y ya tadi. Hasilnya 5 kali 8 40.000 ditambah 3 kali 5.000 itu 15.000. 40 tambah 15 hasilnya 55.000. Jawabannya B. Ya. Soal berikutnya esai. Seorang karyawan perusahaan mendapat gaji pertama 2 juta pada Januari 2022. Setiap bulannya ia mendapat kenaikan gaji sebesar 200.000. Maka tentukan
gaji karyawan pada Januari 2023 dan kapan karyawan tersebut mendapat gaji 5 juta. Oke, pertanyaan berarti kita ini lagi. Ini adalah materi barisan dan deret aritmatika ya. Dengan berarti ini suku pertama, kan gaji pertama suku pertama, A sama dengan 2 juta. Ya. Kenaikan gaji berarti B ya, bedanya itu 200.000 per bulan. Berarti tiap bulan nambah 200.000 terus. Pertanyaannya, gaji karyawan pada Januari 2023. Nah, ini kan dari Januari 2022 ke Januari 2023, itu kan 1 tahun ya. 1 tahun itu 12 bulan. Berarti ini N-nya, ini N ya. N sama dengan 12 bulan. Nah, untuk menjawab soal yang A, itu N-nya 12 bulan. Berarti kita masukkan rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Hasilnya 2 juta ditambah 12 dikurang 1 dikali 200.000. Hasilnya adalah 2 juta ditambah 11 kali 200.000. Bukan 11 juta ini ya, 11 kali dikali X saja. Kali 200.000. 11 kali 200.000 itu 2.200.000. Jadi 2 juta ditambah 2.200.000 ya, sama dengan 4.200.000. Oke. Ya, berarti pada Januari 2022 si karyawan ini akan mendapat gaji 4.200.000. Nah, pertanyaannya, kapan karyawan tersebut memperoleh gaji sebesar 5 juta? Ya. Oke. 5 juta berarti gini. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, kita mencari N-nya di sini ya. N-nya kan belum ada nih. Karena kita nggak tahu dapat gaji 5 juta di bulan apa. Gitu ya. Kita masukkan saja UN-nya 5 juta sama dengan ya, A-nya masih sama 2 juta ditambah N-1 dikali bedanya 200.000. Ya. Berarti 5 juta sama dengan 2 juta ditambah 200.000 N dikurangi 200.000. Oke, berarti ini, nah ini pindah ruas nih, bisa nih ya kan. Ini juga bisa pindah ruas. Jadi 5 juta. Oke, ini dikurang dulu ya. Dikurang 2 juta. Dikurang dulu 2 juta terus ditambah 200.000. Sama dengan 200.000 N. Karena ini pindah mereka, ini pindah ke sana, ini juga pindah ke sana. Jadi hasilnya 5 juta dikurang 2 juta kan 3 juta. 3 juta ditambah 200, 3.200.000. Sama dengan 200.000 N. Coret nolnya. Nah, sehingga 32 sama dengan 2N. Berarti N sama dengan 32 dibagi 2 atau 16. Jadi 16 bulan kemudian. Ya. Kalau dari Januari ke Januari aja 12 bulan, berarti 16 bulan tuh 4 bulan lagi. 4 bulan setelah bulan Januari, yaitu bulan Mei 2023. Oke. Cukup jelas ya. Kemudian untuk nomor 2, itu gambarkan titik ABCD min 2,1, 0,-1, 5,1, dan 0,3 dan tentukan bangun apa yang terbentuk. Ya, ini kalian hanya tinggal menggambar saja. Ya, menggambar. Nah, titik A min 2,1 berarti min 1, min 2 di sini, min 2,1 di sini ya. Satunya di sini berarti di sini. Ini titik A. Terus 0,-1 berarti di bawah ya. Nolnya di sini, min 1 di sini. Min 1 di sini, ini adalah B. Terus 5,1 berarti agak geser ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5,1 di sini berarti. Terus 0,3 naik ke atas. 1, 2, 3. Ya, ada di sini ya. Ini titik D. Ya, kurang lebih seperti ini kalau dihubungkan. Nah, ya, bangun apa yang berbentuk seperti ini?
Ya, betul. Ini adalah bangun layang-layang. Ini perlu imajinasi untuk menggambarnya dan memilih posisi yang tepat. Next. Nah, kalau ini diketahui himpunan pasangan berurutan. Ya, pertanyaannya adalah digambarkan pemetaannya dalam bentuk diagram panah. Nah, diagram panah itu berarti kita bikin dulu A dan B-nya. Domain dan range-nya atau kodomain. Ya. Kita kan yang sebelah kiri angka semua ya. 1, 2, 3, 4. Berarti tulis di sini 1, 2, 3, 4. Ini juga sama P, Q, R, S. Nah, kalau diagram panah kalian tinggal jodohkan sesuai dengan pasangannya. 1 sama S berarti tarik ke sini. Nah, 2 sama Q berarti tarik ke sini, lurus dia. Terus 3 kali R juga sama, lurus dia. Terakhir ada 4 sama P berarti dia naik. Nah, itu aja. Ini namanya diagram panah. Kemudian untuk koordinat, sistem koordinat grafik, berarti kita bikin aja sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu untuk yang sebelah kiri, ini sumbu X nih. Sumbu X itu berarti untuk angka ya, X, 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 X. Berarti kita tulis di sini 1, 2, 3, 4. Dan untuk hurufnya itu Y, 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 Y. Kita tulis di sini P di sini, Q di sini, R di sini, S di sini. Kita hubungkan 1 sama S pasangannya mana? Tarik. Nah, di sini. Terus 2 R 2 Q di sini. Nah, ini hubungkan saja tuh. Terus 3 R di atas. Nah, hubungkan saja. Terakhir 4P berarti di sini. Enggak terlalu jauh. Nah, ini adalah sistem koordinatnya. Jadi kalian bagaimana cara menghubungkan saja antara sebelah kiri sumbu X domain dan sebelah kanan sumbu Y kodomain. Berikutnya nomor 4 yaitu gradien 4 esai. Persamaan garis yang melalui min 2,5 dan sejajar dengan garis X min 3Y plus 2. Oke. Kita cari dulu gradiennya ya. Nah, rumus M sama dengan min A per B. Karena apa min A per B? Karena diketahui persamaan garis AX ditambah BY min C sama dengan 0. Maka tipe gradiennya yang digunakan adalah min A per B. Nah, karena sejajar berarti tidak ada yang perlu diubah gradiennya. Gradiennya tetap itu saja. Berarti M sama dengan, itu kan A-nya min 1 ya. A-nya 1 berarti min 1 per min 3. Coret min berarti plus ya. Jadi M-nya 1 per 3. Setelah itu si 1 per 3 dimasukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dimana ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Berarti kita tulis Y min 5 sama dengan sepertiga dikali X min 2. Min ketemu min kan plus. Berarti Y min 5 sama dengan sepertiga X dalam kurung ditambah 2. Nah, kalian boleh kalikan dulu yang ini ya. Jadi Y min 5 sama dengan sepertiga kali X sepertiga X ditambah sepertiga kali 2, yaitu 2 per 3. Nah, ini kita bisa hilangkan penyebut 3-nya ini dengan cara mengalikannya dengan 3 ya. Jadi kita kalikan 3 masing-masing, hasilnya adalah semuanya ya, yang dikalikan 3 semuanya, berarti 3Y min 15 sama dengan sepertiga kali 3X 2 per 3 kali 2 kali 3 plus 2. Lalu kita tinggal pindah ruas deh. 3Y sama dengan X plus 2 min 13. Min 15, plus 15. Plus 15 berarti 3Y sama dengan X plus 17. Atau ya, kalau kita pindah ruasin semua jadi X min 3Y plus 17 sama dengan 0 ya. Oke, ini untuk persamaan garis lurus. Jadi yang digunakan adalah persamaan garis yang melalui satu titik, rumusnya ini. Oke, soal berikutnya. Oke. Fitra membeli 3 buku dan 2 pensil seharga 11.500. Fitri membeli 4 buku dan 3 pensil seharga 16.000.
Pertanyaannya, tentukanlah harga satu buku dan satu pensil. Nah, ini kita modelin lagi. Buku diganti dengan X dan pensil kita ganti dengan Y. Sehingga rumusnya yaitu model matematikanya dulu. Model matematika yang terbentuk dari soal ini adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 11.500 dan 4X ditambah 3Y sama dengan 16.000. Oke. Nah, ini kita kali silang lagi. Kalian boleh mengeliminasi variabel X atau variabel Y dulu, mana terserah kalian. Saya ingin mengeliminasi variabel Y dulu saja. Maka ini dikali 3, ini dikali 2. Kan silang ya, 2 kali 3, 3 kali 2. Silang 3 kali 3 9X ditambah 2 kali 3 6Y sama dengan 11.500 kali 3 itu boleh kalian hitung hasilnya 34.500. Lalu untuk yang bawahnya 4X kali 2 8X ditambah 3Y kali 2 itu 6Y sama dengan 16.000 kali 2 itu 32.000. Kita kurangi. Ini coret karena sama, 6 kurang 6 kan 0. Berarti tinggal ini, 9 kurang 8. Berarti 1X ya, sama dengan 34.500 dikurangi 32.000. Hasilnya 2.500. Nah, langsung ketemu ya, tak perlu dibagi lagi karena X-nya sudah 1. Kemudian setelah dieliminasi, kita gunakan cara substitusi untuk mencari si Y. Ya. Mensubstitusi boleh dengan yang mana saja, boleh pakai fitra atau pakai fitri, pakai fitra saja. 3X ditambah 2Y sama dengan 11.500. Kita masukkan saja 3 dikali 2.500 ditambah 2Y sama dengan 11.500. 3 dikali 2.500 itu 7.500. Ditambah 2Y sama dengan 11.500. Kita kurangi, pindah ruas, 2Y sama dengan 11.500 dikurangi 7.500. Hasilnya 4.000. 2Y sama dengan 4.000, maka Y sama dengan 2.000. Ya. Berarti satu bukunya 2.500, satu pensilnya itu 2.000. Pertanyaannya, jika Fitra ingin membeli 4 buku dan 4 pensil, berarti langsung masukkan saja 4X tambah 4Y. Ya kan? 4 dikali 2.500 ditambah 4 dikali 2.000. Tuh. 4 kali 2.500 kan 10.000. Ditambah 4 kali 2.000 8.000. 10.000 tambah 8.000. Berarti uangnya 18.000. Kalau bayarnya pakai 20.000, berarti kita tinggal kurangi aja. 20.000 dikurangi 18.000. Berarti kembalian yang diperoleh si Fitra adalah 2.000 rupiah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.